Halo kamu semua. Pernahkah kamu berpikir apa bedanya melempar bola dengan kecepatan sedang dibanding melempar bola dengan kecepatan tinggi? Jelas ketika kita melempar bola dengan kecepatan tinggi, jarak pelemparannya akan lebih jauh daripada menggunakan kecepatan yang sedang saja. Makin tinggi kecepatan suatu benda, makin besar momentumnya. Tahukah kamu, jika momentum kita integralkan, kita akan mendapatkan besar energi kinetik yang dihasilkan oleh benda tersebut. Tuh kan, berguna banget belajar integral. Menghitung besar energi kinetik adalah salah satu dari sekian banyak aplikasi integral di kehidupan sehari-hari. Nah, jika sebelumnya kita sudah mempelajari salah satu jenis teknik penyelesaian integral, ternyata masih ada lagi loh metode yang lainnya. Seperti apa caranya? Mari kita pelajari bersama-sama. Bersama saya, Novita Handayani, kita akan mencari tahu bagaimana menentukan hasil integral suatu fungsi dengan metode substitusi trigonometri. Sebelumnya, pastikan kamu sudah memahami cara menentukan integral fungsi aljabar dan fungsi trigonometri terlebih dahulu ya. Kali ini kita akan membahas satu jenis teknik integral, yaitu metode integral substitusi trigonometri. Yuk kita pelajari bersama. Sebelumnya, kita sudah mempelajari teknik integral dengan metode substitusi. Masih ingat kan? Metode ini dapat digunakan pada fungsi aljabar dan juga fungsi trigonometri. Dan ternyata ada beberapa bentuk fungsi yang tidak dapat diintegralkan baik secara langsung maupun menggunakan metode substitusi ini. Pernahkah kalian menemukan fungsi yang mengandung unsur akar a kuadrat min x kuadrat, akar x kuadrat min a kuadrat, atau akar a kuadrat plus x kuadrat? Nah, bentuk seperti ini tidak bisa kita integralkan secara langsung maupun dengan menggunakan metode substitusi. Maka kita akan menggunakan metode yang lain, yaitu metode substitusi trigonometri. Loh, bukannya sudah dibahas ya? Ini beda ya. Yang sudah kita bahas sebelumnya adalah metode substitusi untuk mengintegralkan fungsi trigonometri. Nah, kali ini kita justru akan menggunakan trigonometri ini untuk mensubstitusi fungsi aljabar. Coba perhatikan segitiga siku-siku berikut ini. Segitiga di samping memiliki panjang sisi miring A, tinggi X, dan alasnya akar A kuadrat min X kuadrat. Jika θ merupakan sudut yang berhadapan dengan sisi X, kita dapat melihat bahwa sin θ sama dengan X per A, sehingga X sama dengan A sin θ. Pemisalan X sama dengan A sin θ inilah yang dinamakan teknik substitusi trigonometri. Substitusi ini akan kita pakai untuk menyelesaikan soal integral dengan unsur akar A kuadrat min X kuadrat. Sekarang perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil dari integral akar 4 min X kuadrat dx. Dari soal tersebut, kita bisa melihat bahwa nilai A kuadrat sama dengan 4, sehingga A sama dengan 2. Lalu kita misalkan X sama dengan A sin θ. Berarti X sama dengan 2 sin θ. Kita juga perlu mencari turunan substitusinya, maka dx sama dengan 2 cos θ dθ. Sekarang kita tinggal merubah fungsinya menjadi integral akar 4 min 2 sin θ kuadrat 2 cos θ dθ. Untuk menyelesaikan integralnya, kita kuadratkan yang di dalam kurung menjadi integral akar 4 min 4 sin θ kuadrat 2 cos θ dθ. Kita sederhanakan menjadi integral akar 4 dikalikan 1 min sin θ kuadrat dikalikan 2 cos θ dθ. Nah, 4 bisa kita keluarkan dari akar menjadi 2. Sementara itu, kita juga perlu menggunakan rumus identitas trigonometri nih. Karena cos θ kuadrat ditambah sin θ kuadrat sama dengan 1, maka 1 min sin θ kuadrat sama dengan cos θ kuadrat. Maka persamaan kita sekarang adalah integral 2 akar cos θ kuadrat 2 cos θ dθ.
Di sini kita bisa saling kalikan koefisiennya dan kita sekarang bisa menyederhanakan akar dari cos theta kuadrat. Maka bentuknya menjadi 4 integral cos theta kuadrat d theta. Akhirnya menjadi bentuk yang mudah kita selesaikan. Apakah kalian masih ingat cara mengintegralkan fungsi trigonometri seperti ini? Kita akan kembali memanfaatkan sifat trigonometri dan mengubah cos theta kuadrat menjadi setengah cos 2 theta ditambah setengah. Maka hasil integralnya adalah 4 kali seperempat sin 2 theta ditambah setengah theta tambah c. Atau bisa juga kita tuliskan sebagai sin 2 theta ditambah 2 theta ditambah c. Ingat bahwa sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta. Sehingga fungsinya menjadi 2 sin theta cos theta ditambah 2 theta tambah c. Nah, kita sudah dapat hasil integralnya, tapi kita perlu menuliskan hasil akhir kita dalam bentuk x. Jadi, kita harus definisikan theta dalam x. Coba kita lihat lagi bentuk segitiga siku-sikunya. Karena pemisalan awal kita x sama dengan 2 sin theta, maka sin theta sama dengan x per 2, dan theta sama dengan sin inverse x per 2. Dan dari gambar tersebut, kita dapat menentukan nilai cos theta sama dengan akar 4 min x kuadrat per 2. Sehingga kita bisa substitusikan nilai-nilai ini ke dalam hasil integral yang tadi. Dan hasil akhirnya menjadi 2 kali x per 2 kali akar 4 min x kuadrat per 2 ditambah 2 sin inverse x per 2 tambah c. Dengan penyederhanaan terakhir, hasilnya adalah setengah x akar 4 min x kuadrat ditambah 2 sin inverse x per 2 plus c. Bagaimana menurut kalian? Mudah atau susah? Materi ini memang menantang kita untuk mengingat topik trigonometri yang sudah kita pelajari sejak lama. Sekarang yuk kita lihat bentuk pemisalan yang kedua. Coba perhatikan segitiga siku-siku berikut ini. Segitiga di samping memiliki panjang sisi miring x, alas A, dan tingginya akar x kuadrat min a kuadrat. Jika theta merupakan sudut yang berhadapan dengan sisi x, kita dapat melihat bahwa sekant theta sama dengan x per a, sehingga x sama dengan a sekant theta. Pemisalan x sama dengan a sekant theta akan kita pakai untuk menyelesaikan soal integral dengan unsur akar x kuadrat min a kuadrat. Sekarang kita coba dengan contoh soalnya. Tentukan hasil dari integral 1/9x kuadrat dikalikan akar 9x kuadrat min 1 dx. Jika kamu perhatikan, bentuk fungsi pada soal tersebut tidak terlalu mirip dengan akar x kuadrat min a kuadrat. Ada koefisien pada variabel x kuadrat dan ada tambahan unsur 9x kuadrat juga. Nah, unsur tambahan 9x kuadrat ini tidak perlu terlalu dipusingkan. Yang penting, nanti variabel x tetap ikut disubstitusikan. Sementara itu, agar kita bisa menggunakan pemisalan x sama dengan a sekant theta, akan lebih mudah jika kita menggambar segitiga siku-siku untuk melihat perbandingan trigonometrinya. Untuk bentuk akar 9x kuadrat min 1, bisa kita gambar seperti ini. Sekarang kita buat pemisalannya. Misalkan sekant theta sama dengan 3x per 1 sama dengan 3x. Maka x sama dengan sepertiga sekant theta. Dx sama dengan sepertiga tan theta sekant theta d theta. Setelah kita sudah memisahkan x dalam theta dan menentukan nilai turunannya, kita bisa ubah fungsi dalam soal tersebut menjadi integral sepertiga tan theta sekant theta d theta per 9 dikalikan sepertiga sekant theta kuadrat dikalikan akar 9 dikalikan sepertiga sekant theta kuadrat min 1. Dari sini, tinggal kita sederhanakan akan lebih mudah dalam mengintegralkan. Jadi, kita tinggal kuadratkan sepertiga sekant theta, lalu kalikan dengan 9 sehingga menghasilkan integral sepertiga tan theta sekant theta d theta per sekant theta kuadrat dikalikan akar sekant theta kuadrat min 1. Karena ada di pembilang dan penyebut, kita bisa eliminasi sekant theta.
Kemudian kita perlu kembali mengingat salah satu sifat trigonometri, yakni sekant theta kuadrat min 1 sama dengan tan theta kuadrat. Dari sifat tersebut, sekarang fungsi kita menjadi integral sepertiga tan theta d theta per sekant theta dikalikan tan theta. Kita eliminasi tan theta menjadi integral sepertiga d theta per sekant theta. Maka sama dengan integral sepertiga cos theta d theta. Nah, sekarang kamu sudah bisa integralkan dengan mudah. Hasil integralnya adalah sepertiga sin theta plus c. Ingat, kita harus kembalikan variabel theta menjadi variabel x. Dari gambar dan pemisalan yang sudah kita buat di awal, kita mendapatkan sin theta sama dengan akar 9x kuadrat min 1 per 3x. Sehingga, sepertiga dikalikan akar 9x kuadrat min 1 per 3x plus c. Sama dengan akar 9x kuadrat min 1 per 9x plus c. Wah, tinggal satu bentuk lagi nih. Prinsip pemisalannya sama dengan bentuk yang sebelumnya. Kita akan mulai dari gambar segitiga siku-siku berikut ini. Segitiga di samping memiliki tinggi x alas a dan panjang sisi miringnya adalah akar x kuadrat plus a. Theta merupakan sudut yang berhadapan dengan sisi x. Untuk menyelesaikan integral dari fungsi dengan unsur akar x kuadrat plus a kuadrat, kali ini perbandingan trigonometri yang bisa kita gunakan adalah tan theta sama dengan x per a, sehingga x sama dengan a tan theta. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang teknik integral metode substitusi trigonometri. Jadi, dapat disimpulkan jika kamu menemukan unsur akar a kuadrat min x kuadrat, akar x kuadrat min a kuadrat atau akar a kuadrat plus x kuadrat dalam fungsi yang hendak kamu integralkan, kamu bisa menggunakan metode substitusi trigonometri. Bentuk akar a kuadrat min x kuadrat disubstitusikan dengan x sama dengan a sin theta. Bentuk akar x kuadrat min a kuadrat disubstitusikan dengan x sama dengan a sekant theta. Dan bentuk yang terakhir, akar a kuadrat plus x kuadrat disubstitusikan dengan x sama dengan a tan theta. Oke, tadi kita sudah mencoba dua contoh substitusi trigonometri. Sekarang, coba giliran kamu menyelesaikan soal tantangan dengan menggunakan bentuk pemisalan x sama dengan a tan theta. Tentukanlah hasil dari integral dx per x kuadrat plus 16 pangkat 3 per 2. Bagaimana? Pasti bisa ya? Setelah ini, kita masih akan lanjut membahas tentang teknik penyelesaian integral dengan metode yang lain, yaitu metode parsial. Jika kamu masih belum paham, jangan menyerah untuk tetap berlatih. Selamat belajar!